Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Febri Ferdianto Wisatamu Tak Kancani. Oke kawan, hari ini saya mau nge-review salah satu bus armada yang ada di Jogja. Dulu sempat sekali menjadi primadona juga, tidak hanya milik teman sahabat saya yang kemarin Kopata. Nah, ini adalah salah satu armada yang saya mau review, yang pernah jaya pada masanya di kota Jogja kali ini. Nah, ini saya panas-panas nggak apa-apa, karena saya ingin jalan-jalan dan melihat situasi di Jogja juga. Nah, inilah armadanya. Oke kawan, ini adalah salah satu armada yang saya mau review, yaitu ini adalah salah satu armada bus milik Koperasi Koputri. Kalau punya sahabat saya yang kemarin itu adalah Koperasi Kopata. Nah, ini Koputri bus yang dulu pernah menjadi primadona Yogyakarta pada masa itu. Tapi sayang sampai sekarang ini bus ini nggak jalan, udah nggak ngeler lagi karena hanya untuk melayani charteran wisata seperti yang di review kemarin milik teman saya itu. Ayo kita review. Oke kawan, ini adalah salah satu armada yang dulunya pernah jaya pada masanya, yaitu bus armada Koputri. Nah, ini kalau nggak salah ini tahun 95, dan ini mirip sekali seperti armadaku yang dulu. Nah teman-teman bisa lihat, ini armada Koputri yang dulu pernah ngeland di Yogyakarta. Nah, kondisinya juga masih bagus ini. Ini kalau nggak salah sekitar tahun 95, kalau nggak salah antara 95 atau 96 diantaranya itu. Nah, ini dulunya itu adalah salah satu angkutan Jogja yang pernah jalan dan ngeland di jalur-jalur kota Yogyakarta dan sekitarnya. Ini dulu adalah trayek di jalur 2, jalur 14, jalur 15, jalur 12, terus jalur berapa lagi ya, kalau nggak salah itu jalur 11 juga pernah. Dikala itu sekitar tahun berapa gitu, aku belum lahir. Nah, yuk kita review secara detail. Tapi maaf, ini nggak bisa masuk ke dalam karena pintunya tertutup semua, jadi hanya bisa mereview luarnya saja. Nah, ini adalah Mitsubishi Colt Diesel tahun 95. Nah, ini PS100. Ini dulu adalah Koputri. Ini angkutan lain yang dulu pernah mengisi Yogyakarta dan pernah menjadi primadona Yogyakarta. Nah, barangkali teman-teman dan kawan-kawan sopir pernah jumpa dengan armada tersebut ketika kalian wisata di Jogja. Nah, ini kondisinya masih bagus, cuma ini catnya udah pudar, padahal ini bodi buatan New Armada. Nah, ini hampir mirip sekali seperti punyaku yang dulu, Aspada warna biru tahun 88, dan ini tahun 95 loh. Nah, ya, kondisinya maaf ini nggak bisa masuk karena pintunya tertutup. Nah, untuk ban aja masih bagus, dan ini kondisinya masih utuh, semuanya masih utuh, dari mulai kaki-kaki, selebor, dan bodi-bodinya pun masih utuh. Nah, yuk kita lanjut lagi. Ini seperti ini kondisinya kawan-kawan, bus armada warna kuning ini yang dulu ada di Koperasi Koputri, tapi sekarang udah nggak ngeland lagi dikarenakan yaitu tadi
penumpang sudah tidak ada karena persaingan angkutan dan online. Nah, tapi ini hanya khusus melayani charteran wisata dalam kota. Luar kota juga bisa, tergantung tempat yang dituju. Tahun 95 lur, angkutan Jogja yang masih utuh. Nah, tidak hanya Kopata lur, Aspada pun juga ada, dan Kobutri ini pun tidak hanya satu armada, masih ada lagi lur. Nah, yuk kita ke belakang. Inilah kondisinya lur, armada yang pernah jaya pada masanya, body new armada. Ini dulu nomor bodinya kalau nggak salah itu nomor 101, dan body semacam ini masih ada lagi lur, itu kalau nggak salah itu nomor 100. Nah, tapi kondisinya ya seperti ini. Bodi juga mirip sekali dengan ini. Yang ada bodi seperti ini tuh ada dua lur. Yang ini nomor bodi 101 sama yang nomor 100. Sama, plek. Mirip dengan ini. Tahunnya 95 juga. Karena yang ada di Kobutri yang memiliki bodi seperti ini tuh cuma nomor 100 sama nomor 101. Dan tahunnya pun sama. Nah, ini. Kondisinya masih ya seperti ini, masih bagus sebenarnya ini armada. Mesin-mesinnya masih bagus, agak kelihatan lur, dan bannya pun masih bagus. Tahun 95 PS100. Ini maaf nggak bisa masuk karena pintunya ditutup. Padahal kalau bisa masuk kita bisa mereview total dalamnya, dan interiornya pun masih bagus semua. Nah, ini dari lampu. Nah, ya inilah angkutan Jogja yang pernah jaya pada masanya itu. Jogja itu juga punya angkutan bus yang sangat melegenda sekali. Selain Kopata, selain Kobutri, masih ada lagi Aspada, Puskopkar, dan juga Pemuda. Itu dulu adalah salah satu armada yang banyak sekali diminati oleh masyarakat Jogja, khususnya wisata-wisata juga yang berkunjung ke Jogja. Nah, seperti ini ya lur ya kondisi armada Kobutri. Sayangnya saya nggak ketemu dengan pemiliknya saya kurang tahu rumahnya di sebelah mana, tapi ini milik teman saya juga. Ini masih utuh semua lur, kondisi dalamnya juga masih bagus, dan lantai-lantainya pun masih utuh semua. Jok masih utuh, semuanya masih utuh. Ini armada sebenarnya terawat ini. Ya seperti ini kondisinya lur. Armada yang ada di Yogyakarta adalah salah satu armada yang dulu diminati oleh kalangan warga Jogja. Jadi armada ini tuh selain ini si kuning Kobutri ini, dulunya tuh ada juga yang Kobutri kecil yang itu bermesin Isuzu Bison TLD 56. Ya, tapi sekarang armada tersebut sudah nggak ada karena sudah tua. Jadi Kobutri memberanikan diri membeli armada bus seperti ini. Ini dulu punya koperasi lur, tapi ini sekarang dimiliki oleh perorangan karena ini sudah nggak jalan lagi. Dulu trayek, sekarang nggak jalan lagi. Nah, karena nggak jalan itu karena penumpang juga sudah nggak ada, sudah nggak seperti dulu, makanya ini untuk
charteran aja, melayani charteran wisata. Bahkan punya temen saya yang kemarin saya review tuh lur, yang Kopatanya itu, yang tahun 79 itu juga untuk melayani charteran aja. Dulunya ngeland, dulu itu milik teman saya itu yang Kopata 79 itu dulu ngeland di jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5, jalur 6, jalur 7, jalur 9. Nah, itu dulu jalur-jalurnya Kopata. Kalau yang ini Koputri ini dulu jalur 14, jalur 2, jalur 12, jalur 15 sampai jalur 11 kalau nggak salah. Nah, ini armada yang saya review. Dan ini masih berjalan loh. Masih bisa jalan. Cuma ini selama pandemi ini kan angkutan Jogja ini kan tidak melayani wisata lur, karena ya itu tadi, karena pandemi. Jadi untuk wisatanya itu masih belum ramai seperti biasa. Nah, inilah salah satu armada kesayangan Jogja yang dulu pernah jaya pada masanya dan menjadi primadona di Yogyakarta, Koperasi Koputri, dengan armada Mitsubishi Colt Diesel tahun 95 PS 100. Ya, jadi ini armada ya saya review, kawan-kawan sopir, teman-teman. Nah, di Jogja itu banyak sekali armada-armada yang belum saya review, khususnya armada yang masih memiliki bodi kapsul. Jogja itu masih ada lur. Kalau nggak salah itu armada Aspada sama Puskokar itu masih ada 1, 2 kalau nggak salah. Nah, itu rencana mau saya review, mau saya bikin konten supaya orang-orang bisa melihat bahwa Jogja itu juga ada angkutan legendaris yang legend sekali pada masanya itu, dan sampai sekarang masih ada barang bis armada tersebut masih ada di Jogja. Nah, ini armada yang kuning ini milik teman saya juga, tapi berhubung ini masih pandemi jadi untuk sementara waktu belum ada wisata. Ada pun cuma 1-2 itu kalau ada acara kondangan atau acara kemana ya, nengok orang sakit atau melayat atau pengajian ya, seperti itulah yang kami melayani itu, seperti itu. Khususnya armada milikku juga lur. Dan armada Koputri ini hampir mirip dengan armada Aspadaku yang tahun 88 itu, mirip sekali, sama-sama karoseri armada juga, buatan New Armada juga. Tapi sekarang armadaku yang Aspada yang biru itu sekarang kan sudah nggak ada loh. Jadi saya mau berbagi cerita sedikit tentang armadaku yang dulu. Armadaku dulu itu tahun 88 Mitsubishi Colt Diesel 100 PS. Itu dulu adalah salah satu angkutan milikku, armada milik sendiri, yang dulu pernah menemani saya selama 10 tahun lebih. Dan itu sekarang sudah saya jual karena terpaut tahun, dan akhirnya saya meremajakan dengan membeli armada yang kemarin saya review itu, si merah itu. Nah, itu si merah itu kan sekitar tahun 2003 armadanya itu Mitsubishi Colt Diesel juga, PS 120 Ragasa itu. Nah, karena aku harus meremajakan ya, dengan terpaksa saya meremajakan dengan armada yang kemarin itu yang saya review, yang si merahku itu. Mungkin teman-teman dan kawan-kawan sopir itu mungkin penasaran dengan armadaku yang lama. Insya Allah besok atau nanti akan saya kasih sedikit cerita tentang armadaku yang Aspada itu, walaupun hanya melalui foto, tapi itu adalah salah satu kenangan saya selama saya berwisata, selama saya ngeland dengan si armada biruku itu, yang penuh kenangan itu. Sebenarnya sayang juga sih armada kemarin itu saya jual,
karena sempat saya mau pertahankan, cuma waktu itu kondisinya sangat tidak memungkinkan sekali, dan armadaku itu sempat pernah terjadi laka itu. Kalau nggak salah itu pas melayani charteran 3 armada bus Aspada 2 dan yang 1 milik armada teman saya yang orang mana saya lupa itu. Nah, itu sedikit cerita ya teman-teman, kawan-kawan sopir. Jadi armadaku yang biru itu, yang Aspada itu, waktu mau mengantar rombongan itu mau ke Perembun Purworejo kalau nggak salah itu. Nah, itu mau mengantarkan rombongan ke Perembun. Nah, di saat di tengah-tengah jalan 3 armada kan itu, Aspada 2 dan yang 1 itu apa ya, pokoknya itu ya juga bis juga, tapi itu motor Sleman tapi sudah dibeli oleh teman saya yang orang sini. Nah, waktu itu pas mau ngantar rombongan itu, awalnya nggak ada perasaan gimana-gimana sih, berjalan ya jalan seperti biasa, nggak seperti ada perasaan ingin terjadi apa, itu nggak ngerasa, ya cuma jalan-jalan aja. Nah, setelah mau ngantar rombongan itu, ya kita sempat konvoy bareng, bis 3 itu konvoy bareng. Nah, awalnya nggak merasa ada apa-apa di jalan, itu nggak pernah ngerasa apa ya, dan firasat pun nggak ada. Nah, itu jalan konvoy bertiga, bis 3 itu sama-sama bawa penumpang itu. Nah, itu mau ke Perembun. Nah, di sesampainya di Purworejo, kita kan sempat berhenti di warung makan, tepatnya di Purworejo itu sebelum stasiun Purworejo kalau nggak salah itu. Nah, bis 3 armada 3 ini kan berhenti sama penumpang-penumpangnya karena mau makan di rumah makan itu. Ya, inilah armada yang nomor 3, aku yang posisi nomor 2. Nah, armada yang nomor 3 ini yang milik temanku ini, itu kan mengalami trouble, sempat mengalami trouble. Remnya itu sopirnya bilang, kok anu ya, banku kok berasap ya, padahal ini setelan rem sudah aku kurangi tapi kok masih anu ya, masih berasap. Nah, saya kan ya nggak mikir apa-apa kan, mungkin setahu saya mungkin itu kan bisa diperbaiki, bisa dikurangi lah setelan remnya itu, setahu saya seperti itu. Nah, nggak taunya ketika kita selesai makan, nah kita kan lanjut perjalanan lagi tuh, lanjut perjalanan lagi, armada 3 ini jalan lagi. Nah, itu baru melewati terminal Purworejo, lolos lampu merah Purworejo, deket itu garasi bus Sumber Alam. Setelah lolos dari terminal milik Sumber Alam itu, Purworejo itu, ya arah ke barat kira-kira berapa kilo ya itu ya. Nah, terus pokoknya habis itu Kutoarjo, lupa saya, di terminal Kutoarjo, di tempatnya di garasinya Sumber Alam itu, lolos lampu merah selama berapa kilo ya, kayaknya antara 3 kiloan kalau nggak salah itu. Nah, dari itu berjalan, saya tetap berjalan seperti biasa, jalan aja seperti itu, nggak ada perasaan apa-apa waktu itu. Nah, depanku kan armada milik temanku, ya sama-sama Aspada juga. Nah, di depanku ada mobil, ya depan mobil itu ada bus lagi, bus temanku itu. Nah, depannya bus temanku itu ada mobil lagi mau belok ke kanan. Nah, temanku bisa lolos dan mobil depanku jalan. Nah, tiba-tiba saat saya angkatan mau pindah gigi persneling, tiba-tiba bus nomor 3 itu mengalami trouble dan akhirnya blong. Akhirnya bus itu nggak bisa berhenti, akhirnya menabrak samping kiri armada aku sendiri. Dan begitu menabrak, bus itu sempat nyalip aku, nyalip tapi nggak bisa berhenti, dan penumpang pun pada keluar, pada lari dari bus itu, pada keluar, ada yang jatuh juga. Tapi alhamdulillahnya tidak ada korban, dan tidak ada korban yang parah, kasarnya nggak ada, cuma apa, kaget.
Di armadaku sendiri penumpangnya juga kaget karena begitu rem blong itu kan langsung armada teman saya menabrakkan diri ke armadaku. Ya pikiran si sopir ini begitu nabrak punyaku, armada milik temanku itu bisa berhenti, tapi nggak taunya enggak. Begitu nabrak dar, aku sempat oleng ke utara, nah, armada temanku ini masih jalan lur, belum bisa berhenti. Bisa berhentinya itu para penumpangnya tuh pada keluar narik, dan si sopir ini sempat sampai naik begitu mau ngerem, dan armadanya pun nggak bisa berhenti. Nah, akhirnya bisa berhenti itu ditarik oleh para penumpang yang ada di dalam bis tersebut. Tapi alhamdulillah dari insiden kemarin itu ya semuanya diberi keselamatan dan tidak ada yang luka-luka, cuma pada kaget semua. Dan di situ saya itu juga apa ya istilahnya harus berhati-hati lagi. Dan sebelum kita bepergian, paling tidak kita juga harus sering mengontrol kondisi kendaraan kita, dari mulai rem, dari mulai oli, dari mulai radiator dan sebagainya, itu harus dikontrol sebelum pergi, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita begitu ada acara atau sebelum ada acara, alangkah baiknya kita sering-sering ngecek kondisi armada kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang seperti saya alami kemarin. Tepatnya itu kalau nggak salah kejadian itu tanggal 17 November 2019 yang lalu. Terus armadaku kan begitu terjadi laka itu kan sempet penyok-penyok ya. Suatu saat aku akan nge-review kendaraan itu tersebut walaupun hanya sebatas foto. Itu masa-masa dimana aku bisa bekerja, wisata, charteran dengan armadaku tersebut. Itu adalah charteran terakhirku bersama armadaku yang lama itu, si Aspadanya itu. Sebenarnya sayang sekali. Saya masih senang sebenarnya sama kendaraanku itu, karena selama 10 tahun lebih dia menemaniku dan sudah memberikan yang terbaik untuk keluargaku juga. Istilahnya tuh rezeki selalu lancar lah dari armadaku. Nah, jadi sekarang itu kan armadaku yang saat ini aku pegang ini kan armadaku yang chip merah itu. Nah, itu kan karena aku meremajakan untuk mengganti posisinya si biru tadi. Nah, tapi berhubung si biru sekarang sudah nggak ada ya, mau bagaimana lagi. Tapi kenangan yang pernah saya alami dengan si biru itu banyak sekali, dari mulai susah, seneng, sampai terjadi laka kemarin itu sungguh apa ya, nggak ngira juga sih. Mungkin ya karena itu sudah harus seperti itu, karena kita nggak tahu ya, namanya halangan kan kita nggak tahu ya lor. Tapi ya kita tetap waspada sebelum kita berpergian, sebelum kita bermain. Alangkah baiknya kita cek armada kita terlebih dahulu supaya tidak terjadi apa-apa di jalan seperti trouble rem atau trouble apa ya. Paling tidak kita sering ngecek kendaraan kita sebelum kita berpergian. Oke, mungkin segitu dulu videoku mereview armada milik teman saya juga, si kuning tadi. Nah, jika teman-teman penasaran dengan armadaku yang lama, yang Aspada yang biru itu, mungkin akan aku review meskipun hanya sebuah foto, tapi itu kenangannya sangat banyak sekali armadaku si biru itu. Nah, mungkin suatu saat akan aku review, akan aku kasih tunjuk ke teman-teman semua, ke kawan-kawan sopir semua, bahwasanya kalau Jogja itu masih ada armada yang sangat melegenda sekali. Nah, tidak hanya milik temanku yang kemarin, yang Kopata tahun 79 itu, ini pun si kuning Kobutri itu juga pernah jadi sejarah juga di Jogja. Angkutan yang masih beroperasi walaupun sudah tidak ngelain lagi, cuma untuk melayani charteran saja. Nah, selanjutnya saya akan mereview di videoku selanjutnya di armada Puskokar milik sahabat saya juga, yang bertepatan di daerah Piungan, Jalan Wonosari sana. Itu
kalau nggak salah masih ada Aspada yang kapsul sama Puskopkar yang kapsul. Nah, kalian semua penasaran toh? Nah, besok insya Allah saya akan mereview dan saya akan tunjukkan bahwasanya Jogja itu tetap istimewa dan angkutannya pun masih istimewa. Nah, mungkin segitu dulu lur video dari saya, dan besok kita bertemu lagi di video selanjutnya mereview armada sahabatku lagi di Piungan Wonosari, Jalan Wonosari sana. Pokoknya untuk teman-teman dan kawan-kawan semua jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe kalian semua itu adalah motivasi buat saya untuk terus berkarya, untuk ngevlog supaya videoku dan kontenku menghibur kalian semua. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga kalian diberikan kesehatan, lancar rezeki, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.